Tidak ada dari satu pun kita yang tidak berdosa. Lah hukum Taurat itu, saudara tahu, 10 hukum itu dibagi menjadi 613 hukum. Dan menurut bagiannya masing-masing adalah mengenai hukum moral, hukum sosial, ya hukum moral itu hukum yang berkaitan dengan moral, hukum sosial, hukum yang berkaitan dengan sipil ya, dengan hubungan dengan sama, dan hukum liturgi ya, atau bagaimana kita mengadakan ibadah kepada Tuhan, seperti membawa persembahan, masuk ke bait Allah, mengenakan jubah dan lain sebagainya. Jadi 3 bagian itu menjadi 613 hukum. Dan saudara tahu, hukum Taurat itu kalau saudara melanggar satu saja, terus saudara ngomong, oh enggak apa-apa, 612 sudah saya taati, saya melanggar satu, enggak bisa. Melanggar satu, dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi enggak ada satupun dari saudara dan saya, kalau kita ikut Tuhan berdasarkan hukum Taurat sepenuhnya di perjanjian lama, terus kita bisa selamat, enggak bisa. Karena upah dosa adalah maut. Shalom, puji Tuhan, pada hari ini kita akan masuk ke dalam ibadah online. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang sebentar lagi kami akan menerimanya. Kiranya Engkau membuka hati kami, kiranya kami boleh menerima firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Berkati setiap daripada kami Tuhan, supaya firman itu menjadi hidup dalam kehidupan setiap daripada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita hari ini akan membahas mengenai devosi yang sejati atau penyembahan yang sejati atau true devotion. Apa yang dimaksud dengan penyembahan yang sejati? Penyembahan yang sejati adalah ketika kita mengenal Tuhan kita dan kita melakukan kehidupan kita sesuai dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita melakukan penyembahan sejati, maka kita akan melakukan hal seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita melihat bagaimana bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel itu memiliki hubungan dengan Tuhan. Itu kita akan menyadari bahwa ada satu perubahan yang terjadi yang sangat drastis ya, yang mana kita harus mengerti. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kekristenan itu bukanlah sebuah agama yang kita anut, tapi kekristenan adalah mengenai hubungan kita dengan Tuhan kita. Karena Tuhan lebih mementingkan hubungan daripada kita melakukan mentaati peraturan. Nah ini penting saudaraku. Sebetulnya pada waktu perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus lahir dan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, itu kita semua kalau dikatakan sebagai umat pilihan Tuhan itu adalah bangsa Israel ya. Itu adalah karena kita hidup sesuai dengan hukum Taurat atau mentaati isi daripada hukum Taurat itu sendiri. Ya kita semua tahu hukum Taurat terdiri dari 10 hukum utama ya, yang mana dibagi menjadi 2 bagian saudaraku. 4 bagian pertama adalah mengenai hubungan kita dengan Tuhan, dan 6 bagian kedua itu merupakan hubungan kita dengan sesama ya, kayak jangan berbohong, jangan membunuh, itu adalah mengenai bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Ketika kita mengaku Allah sebagai satunya Allah dan kita tidak menyembah patung lain, itu adalah mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sebetulnya hukum Taurat diberikan Tuhan kepada kita melalui Musa. Itu adalah menunjukkan bagaimana seharusnya kita anak Tuhan harus hidup. Yaitu apa? Kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kita juga harus menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita. Nah, intinya adalah hubungan. Tetapi di dalam kehidupan bangsa Israel kita lihat bahwa kenapa ahli-ahli Taurat itu malahan enggak melakukan itu. Sehingga mereka itu malah cenderung kayak, ya kita kalau ngomong saklek ya, saklek itu hidup berdasarkan hukum. Dikatakan di Yohanes 16 ayat 1 sampai 3 itu sampai Tuhan itu mengatakan seperti ini melalui surat Yohanes ya. Yohanes itu mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Yaitu orang-orang yang mengira bahwa dengan mentaati hukum atau peraturan, ya hukum Taurat, lalu mereka malah membunuhi anak-anak Tuhan yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka itu malah membunuh, ya
Mereka tidak kenal Tuhan, tidak memiliki hubungan. Bahkan di ayat yang sangat menakutkan di Matius 7:22-23 dikatakan seperti ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengajarkan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah akan berkata, berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, mengenalnya apa? Kata-kata ginosko. Ginosko itu mengenal dengan intim ya, seperti hubungan suami istri, sangat intim ya. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, gambaran mengenal itu intim seperti ketika Musa memimpin bangsa Israel dan Musa dipanggil oleh Tuhan. Dikatakan Musa itu ketemu sama Tuhan dan setelah itu Musa keluar dari kemah pertemuan itu mukanya bercahaya. Karena apa? Karena Musa berbicara kepada Tuhan muka tatap muka. Jadi Tuhan itu sebetulnya dari awal sudah menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya sebagai umatnya. Tetapi Tuhan berusaha untuk bisa ketemu dengan kita secara langsung. Tetapi kita lihat sejarah itu tidak terjadi. Ya, kita lihat bagaimana di perjanjian lama, bagaimana sampai zamannya Nabi Nuh ada air bah, penghukuman terhadap manusia. Karena apa? Karena manusia tidak bisa ketemu Allah. Sampai akhirnya Tuhan memilih bangsa Israel dan memberikan hukum Taurat melalui Musa untuk supaya kita mengerti bahwa kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan dan kita juga harus menjalin hubungan dengan manusia. Tapi manusia tetap tidak bisa mengenal Allah. Bahkan kita katakan ahli-ahli Taurat itu mereka banyak yang karena mematuhi hukum Taurat mereka melakukan banyak hal sehingga dikatakan mereka tidak bisa mengenal Tuhan. Sebetulnya apa yang terjadi? Contoh pada waktu kita lihat seorang wanita berzina yang ditemukan oleh orang-orang Farisi ya, orang-orang ahli hukum Taurat. Mereka dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Dan ahli-ahli Taurat itu berkata kepada Tuhan Yesus, ngetes ya, ngomong gini, Tuhan, kalau menurut hukum Musa, perempuan yang berzina ini harus dirajam sampai mati. Apa yang Tuhan lakukan terhadap perempuan yang berzina ini? Lalu Tuhan kan diam sambil nulis, menunduk dan membungkuk menulis tangannya, jarinya di atas pasir, tanah ya. Dan dia akhirnya berkata begini, barang siapa yang tidak berdosa, ayo kamu ambil batu, kamu lempar duluan ya. Jadi istilahnya apa? Tidak ada dari satu pun kita yang tidak berdosa. Lah hukum Taurat itu, saudara tahu, 10 hukum itu dibagi menjadi 613 hukum. Dan menurut bagiannya masing-masing adalah mengenai hukum moral, hukum sosial, ya hukum moral itu hukum yang berkaitan dengan moral, hukum sosial, hukum yang berkaitan dengan sipil ya, dengan hubungan dengan sama, dan hukum liturgi ya, atau bagaimana kita mengajarkan ibadah kepada Tuhan, seperti membawa persembahan, masuk ke bait Allah, mengenakan jubah dan lain sebagainya. Jadi 3 bagian itu menjadi 613 hukum. Dan saudara tahu, hukum Taurat itu kalau saudara melanggar satu saja, terus saudara ngomong, oh enggak apa-apa, 612 sudah saya taati, saya melanggar satu, enggak bisa. Melanggar satu, dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi enggak ada satu pun dari saudara dan saya, kalau kita ikut Tuhan berdasarkan hukum Taurat sepenuhnya di perjanjian lama, terus kita bisa selamat, enggak bisa. Karena upah dosa adalah maut. Oleh karena itu bangsa Israel pada zaman perjanjian lama, sebelum Yesus Kristus mati di atas kayu salib, sehingga tirai bait Allah terbelah menjadi 2, maka setiap orang punya kewajiban untuk datang ke bait Allah untuk mempersembahkan persembahan, supaya apa? Supaya dosanya diampuni. Sehingga dia akan selalu kembali ke bait Allah untuk memberikan persembahan untuk supaya dosanya diampuni, dan dia keluar dari bait Allah, dia jatuh ke dalam dosa lagi. Itu yang terjadi, saudara. Padahal Tuhan ngomong, yang lebih penting daripada itu adalah hubungan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, sehingga hubungan itu membuat kita hidup berkemenangan seperti yang Tuhan mau ya. Tuhan mengatakan di Hosea 6 ayat 6, ini perjanjian lama, saudara, bukan hanya perjanjian baru. Di perjanjian lama pun Tuhan sudah menunjukkan bahwa dia itu lebih mementingkan hubungan daripada peraturan. Dikatakan begini, sebab aku menyukai kasih setia atau belas kasihan dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi Tuhan itu lebih senang kalau kita itu punya hubungan yang baik ya, punya pengenalan yang benar mengenai Allah, sehingga kita tidak melakukan hal yang jelek.
Karena kalau kita melakukan hal yang jelek dalam hukumnya perjanjian lama atau hukum Taurat, kita harus membawa korban persembahan. Korban-korban bakaran untuk apa? Menebus dosa. Ya, bahkan di Filipi 3 ayat 10 di perjanjian baru, Rasul Paulus menyadari itu dan mengatakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia atau Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Kenapa Tuhan mati di atas kayu salib? Kenapa Tuhan bangkit pada hari ketiga? Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya kita mengerti makna daripada salib Kristus, kebangkitannya, dan meterai Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengenal Tuhan, berhubungan Tuhan, seperti Musa. Ketika Musa itu dipanggil oleh Allah, ya. Katakan Musa berbicara dengan Allah seperti seorang sahabat. Keluaran 19 ayat 20, 21 dikatakan, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tapi Musa pergi mendekat dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi saudara, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu membuka tirai bait Allah sehingga ruang Maha Kudus dan ruang kudus terbuka. Jadi manusia langsung, kalau dulu imam besar agung ya bisa ketemu dengan Allah langsung. Hari ini saudara dan saya yang dimeteraikan oleh Roh Kudus dengan karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita bisa menghampiri tahta kasih karunia dan bertemu berbicara kepada Tuhan. Jadi gambarannya apa? Supaya saudara dan saya betul-betul seperti seorang sahabat di hadapan Tuhan. Ya, Musa saudaraku adalah contoh di mana Tuhan ingin supaya kita semua punya hubungan seperti Musa dengan Tuhan. Oleh karena Musa dipercaya untuk membawa hukum Taurat supaya umat Israel bisa berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Dikatakan di Keluaran 33 ayat 12b 13, namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, kata Musa kepada Tuhan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Jadi sebetulnya hukum Taurat itu diberikan untuk supaya kita itu mengenal Tuhan. Ya, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanku. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu, itu kata Musa kepada Tuhan. Jadi sebetulnya hukum Taurat itu diberikan melalui Musa kepada bangsa Israel, saudara dan saya. Supaya kita bisa mengenal Allah. Bukan supaya kita hidup betul-betul melakukan hukum Taurat, mengejar kebenaran daripada hukum Taurat secara saklek. Sehingga akhirnya kita malah tidak mengenal Dia. Itu yang terjadi pada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa mereka adalah munafik. Kenapa munafik? Lawang sudah mengerti hukum Taurat kok malah tidak bisa kenal Tuhan, tapi malah melakukan hukum Taurat itu saklek seperti hukum Taurat itu sendiri. Jadi apa? Upah dosa adalah maut. Padahal Tuhan maunya apa? Semua umat manusia bisa mengenal Tuhan sehingga mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan. Nah ini loh perbedaannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Lah kita hidup sebagai umat Kristen, jangan sampai kita terjebak dalam satu roh agamawi. Agama itu baik, ya semua agama baik. Cuman yang di sini diminta oleh kekristenan adalah Tuhan minta kita semua mengenal Dia. Karena dengan mengenal Dia, hidup kita akan menjadi lebih baik. Amin. Nah seperti dikatakan di Ibrani 8 ayat 10-11. Sebetulnya ini kutipan Musa daripada perjanjian lama di Yeremia maupun di Yeskiel. Dikatakan seperti ini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi orang tidak perlu belajar hukum Taurat, tapi Tuhan sudah memeteraikan hukum itu dalam hati kita, dalam loh hati kita. Ya, kenapa? Karena Tuhan memberikan semua itu dalam pengertian kita supaya kita itu mempunyai hati nurani yang baik sehingga kita bisa mengenal Allah. Ya, dikatakan Ibrani 8 ayat 11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Jadi tujuan Tuhan itu mengubah hati kita semua, termasuk umat Kristen, termasuk umat non-Kristen semua,
Supaya kita mengerti, kita sadar. Hari ini saudaraku, semua orang sadar bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Yang kita kenal di dalam umat Kristus, kita kenal dalam nama Yesus Kristus, ya, Allah Tritunggal. Itu adalah pencipta daripada alam semesta. Di agama lain mereka juga mengenal Tuhan mereka. Itu yang menciptakan alam semesta. Ketika semua mengenal bahwa dunia ini telah diciptakan oleh Allah yang dikenal oleh masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Itu tentunya karena Tuhan ingin memeteraikan itu dalam hati kita. Supaya kita bisa mengenal Dia. Dan kita hari ini sebagai umat Kristen, kita harus menekankan hubungan lebih daripada peraturan. Seperti tadi yang dikatakan di Yeskiel pun, Yeskiel 36 ayat 26-27, Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya. Yeskiel itu perjanjian lama ya. Seorang nabi besar yang menulis, yang dipakai Tuhan untuk menulis banyak daripada kitab para nabi ya. Dikatakan seperti ini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Jadi Tuhan sudah mengatakan apa yang Tuhan akan lakukan di perjanjian baru. Jadi hari ini ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memeteraikan rohnya dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya, beriman, dan mengubah hati kita menjadi hati yang baru. Supaya kita ini mampu untuk melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Jadi bukan kita itu mencari ketaatan dalam hidup dalam peraturannya. Tetapi kita mencari hubungan dengan Tuhan. Supaya dengan hubungan itu kita akan taat. Karena Musa memang dipakai Tuhan untuk membawa hukum Taurat dan memberikan kepada bangsa Israel. Tetapi kasih karunia dan kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia itu apa? Kebenaran apa? Kebenaran adalah kebenaran yang sejati. Kasih karunia ada anugerah. Itu datangnya oleh karena Yesus Kristus. Jadi pribadinya Tuhan itu adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Sehingga apa? Di 2 Korintus 3 ayat 8 dikatakan oleh Rasul Paulus, ialah Tuhan Yesus lah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Jadi kalau hukum Taurat, saudara melanggar hukum Taurat, upah dosa adalah mati. Tetapi ketika kita masuk ke dalam hukum roh yang dibawa oleh Yesus Kristus, karena Yesus adalah kebenaran, karena Yesus adalah kasih karunia dan kedatangannya, ketika kita beriman kepada Dia, maka Dia akan memeteraikan rohnya dalam kehidupan kita. Itu akan menghidupkan saudara dan saya. Jadi perbedaannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru adalah, kalau di perjanjian lama itu kita mematuhi hukum Taurat. Kalau di perjanjian baru Tuhan memberikan batin yang baru, hati yang baru, ya, memeteraikan kebenaran peraturan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan seperti yang Tuhan mau. Di Roma 7 ayat 4 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Jadi siapapun yang beriman pada Tuhan, mengikut Yesus, ya, maka dia akan mati bagi hukum Taurat. Tetapi supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi kita dibawa dari kerajaan maut, dipindahkan dalam kerajaannya, dan kita menjadi miliknya supaya hidup kita bisa berbuah. Jadi bukan kita berusaha untuk mematuhi hukum Taurat supaya kita selamat, tetapi kita berusaha supaya untuk menjaga hubungan kita, supaya hidup kita berbuah. Itu adalah hidup di dalam perjanjian baru. Roma 7 ayat 4 jelas sekali ya. Kamu juga telah mati bagi hukum Taurat, tetapi oleh tubuh Kristus, tetapi kita menjadi milik Dia supaya kita bisa berbuah bagi Allah. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita lihat contoh yang sangat jelas di perjanjian lama. Sebelum saya memberikan contoh di dalam kehidupan yang hari ini, ketika kita hidup dalam perjanjian lama
kita akan bagaimana, dan ketika kita hidup dalam perjanjian baru kita akan bagaimana. Di perjanjian lama kita tahu bahwa Rasul Paulus namanya adalah Saulus. Nah, Saulus ini seorang buku ahli Taurat ya, nomor 2 dari sebuah pesantren yang zaman itu sangat terkenal ya. Dia digadang-gadang untuk menggantikan menjadi pemimpin pesantren yang tertinggi atau rabi yang paling tinggi jabatannya. Dan dia sangat rajin untuk mengejar orang-orang yang dikatakan menurut hukum Taurat adalah kafir ya. Itu mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dialah salah satu yang sangat getol untuk membunuh orang-orang Kristen. Termasuk mungkin kita semua tahu Stefanus. Ketika Stefanus meninggal ada di hadapan Saulus. Dan Saulus dijamah oleh Tuhan sehingga dia dicelikkan oleh Tuhan. Dia mengubah namanya menjadi Paulus. Dia beriman kepada Yesus Kristus karena Tuhan menemui dia secara pribadi ya. Dan akhirnya dia menjadi Rasul Paulus yang menulis lebih dari 60% dari perjanjian baru. Dan pengabdiannya begitu luar biasa. Kalau dulu dia mengabdi secara luar biasa kepada hukum Taurat, dia selalu berusaha melakukan hukum Taurat sehingga upah dosa adalah maut, dan dia menghukum mati begitu banyak orang-orang yang dianggap kafir oleh hukum Taurat. Tetapi ketika dia mengikut Yesus Kristus, dia menjadi pengikut kasih karunia dan kebenaran, pengikut pribadi, sosok pribadi yang membawa kasih karunia dan kebenaran. Dan melalui dia, kita hari ini bisa membaca hasil karyanya lebih daripada 60% dari perjanjian baru. Itu adalah Rasul Paulus. Nah, saya akan memberi contoh sebuah kisah nyata ya, dalam hidup saya, bahwa ketika kita hidup dengan kasih karunia, bukan hidup dengan perjanjian lama atau hukum Taurat, maka hidup kita akan lebih baik. Setelah hari ini saya berbisnis ya, saya mengalami satu kerugian. Kerugiannya itu saya berbisnis suatu produk yang membutuhkan proses yang kalau kita investasi proses itu, mesin untuk proses produk itu akan memakan uang yang sangat banyak, investasi yang besar. Tapi kami hanya menjualkan. Tapi yang terjadi adalah kalau kita antar distributor dengan produsen ada perjanjian jual beli ya. Jadi kalau kita membeli, kita akan mendapatkan potongan harga dan lain sebagainya ya. Ketika kita menjual lagi kepada end usernya, kita akan mendapatkan bonus dan lain sebagainya. Dan ketika tahap pertama sudah saya lalui adalah saya memesan dengan jumlah besar, dan semestinya saya mendapatkan bonusnya, tetapi saya tidak diberikan sampai hari ini sudah berjalan hampir setahun ya. Dan cuma dijanjikan. Sekarang ini perusahaannya itu malah kedengarannya sudah tutup ya. Istilahnya papan namanya diturunkan, bahkan orang yang dulu menghubungi saya sudah tidak bekerja di tempat itu. Saya tidak akan menyebutkan sebuah merek. Tetapi itu membuat akhirnya apa? Akhirnya pemilik dari perusahaan atau manajemen yang perusahaan yang hubungan dengan saya itu tidak komitmen dengan komitmennya, sehingga saya hari ini tidak bisa jual. Karena saya sudah membayar penuh dengan harga yang tinggi, dengan catatan kalau saya bisa menjual, nanti saya mendapatkan bonus pengembalian sehingga saya bisa mendapatkan profit. Tapi karena dia tidak komitmen, tidak ada orang membeli barang saya. Nah, ketidak komitmen ini kalau kita hidup di dalam hukum Taurat, itu berarti kita melihat bahwa dia itu melanggar. Wah, orang seperti ini tidak bisa dipercaya, orang seperti ini tidak baik. Lebih baik kita tidak berhubungan sama orang seperti ini. Jadi kalau saya memutuskan saya tidak mau berhubungan lagi dengan orang seperti ini, ya sudah selesai, saya akan mengalami kerugian. Jadi kalau saya tidak mau melanjutkan bisnis ini, atau saya mengambil satu pemikiran seperti peraturan ya, hukum Taurat, berarti apa? Orang ini tidak bisa dipercaya. Saya tidak perlu berhubungan dengan dia dan saya mengalami kerugian. Tetapi ada satu solusi yang diberikan oleh teman saya yang kebetulan juga kenal dengan ownernya, dengan manajemennya. Itu ngomong gini, gimana kalau kita bekerja sama dengan yang lama ini tapi sistemnya dirubah. Misalnya dengan bekerja sama, kalau kita sistem royalti, jadi produksi kita sebetulnya kita kan nggak punya mesinnya, yang punya mesinnya mereka. Mesinnya itu kita buat untuk produksi, dan setelah produksi kita jual dengan harga yang lebih murah supaya bisa menjadi berkat bagi orang banyak ya. Kalau dulunya dijual mahal, sekarang dijual murah, mungkin bisa lebih laku banyak ya. Tetapi saya tidak usah invest. Karena apa? Kalau orang mau invest untuk bikin produk ini memang butuh investasinya tinggi sekali. Tapi karena mesinnya sudah ada, dan karena ketidakbaikan, sorry ya kalau saya ngomong, tidak baik loh orang yang nipu orang, bujuk orang. Nah, saya merasa saya ditipu,
saya dibohongi. Nah, tapi ketidakbaikan mereka kalau kita terapkan dalam hukum Taurat, kita pasti akan membuat mereka bersalah dan menghakimi mereka, dan kita tidak mau melakukan apapun dengan mereka karena secara hukum Taurat mereka bersalah. Tapi kalau kita hidup dalam hukum kasih karunia, kita memberi anugerah, pengampunan. Ya, oke, daripada saya menghakimi mereka, saya akan mengambil kesempatan ini di dalam ketidakbaikan mereka, di dalam dosanya kita semua. Maka kasih karunia itu akan berlimpah-limpah, melebihi daripada dosa yang ada. Sehingga apa? Sehingga melalui ketidakbaikan ini, saya bisa mengambil satu kesempatan. Saya bisa bekerja, tapi saya tidak usah investasi sedemikian besar. Nah, ini adalah gambaran daripada perbedaan antara hidup dengan peraturan atau hukum Taurat, atau hidup dengan kasih karunia dari kebenaran, atau hidup dengan anugerah Tuhan. Nah, kita sebagai umat Kristen, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan lebih mementingkan hubungan daripada peraturan. Oleh karena itu, saudaraku, hari ini jangan hanya sekedar kita beragama, tetapi kita milikilah hubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengingatkan setiap daripada kami bahwa di dalam perjanjian baru, kedatangan Yesus Kristus ke dunia sebagai sepenuhnya manusia untuk memberikan nyawanya sebagai korban penebusan dosa. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia beroleh keselamatan yang kekal, memperoleh meterai Roh Kudus, memiliki pengenalan akan Allah. Dan Engkau mau kita supaya bukan hanya taat kepada peraturan, tapi lebih penting lagi adalah kita bisa hidup mengenal Engkau. Sehingga ketika tiba saatnya, maka firman itu akan berlaku dalam kehidupan setiap daripada kita, bahwa Engkau mengenal kita, maka kita semua akan hidup bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Berkati setiap daripada kami dengan kasih karunia anugerah-Mu, supaya kami boleh hidup sesuai dengan rancangan-Mu, mengenal Engkau, dan Engkau kenal, dan Engkau persiapkan setiap daripada kami untuk menjadi calon mempelai Kristus. Berkat daripada Bapa kami terima, supaya baik kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya dengan penyertaan, perlindungan, pengurapan daripada Roh Kudus, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.